Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Eh, Peran penting di dalam sebuah kedewasaan seseorang atau cara melihat pandangan tentang kedewasaan orang tersebut ya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk dapat menilai kedewasaan mental, dan sebagian besar literatur yang ada menunjukkan bahwa wanita memang cenderung lebih dewasa ya teman-teman daripada seorang pria ya. Mungkin teman-teman juga merasa bahwasanya itulah sebagai contoh bahwa banyak ya khususnya di Indonesia itu soal pasangan lah ya, ibaratkan kita kasih contoh pasangan pasti usianya kebanyakan ya, bahkan hampir 95% lah saya katakan dominan itu tua cowok atau tua pria daripada wanitanya ya. Kadang usia prianya itu lebih dewasa daripada wanita, cuman pola pikirnya walaupun wanita itu saya katakan tadi lebih muda dibanding pria, tetapi cara pemikiran atau cara pendewasaannya tentu wanita itu lebih selektif dalam hal kedewasaan ya. Karena apa ya teman-teman ya, tentu seorang wanita ini kan dia adalah seorang ibu ya, atau seorang pendidik bagi generasi penerus manusia ya. Jadi katakan begitu ya teman-teman. Jadi memang pada dasarnya wanita itu memang kalau kita lihat daripada kacamata manusia ya, tentu kedewasaan wanita ini memang jauh lah dikatakan lebih dewasa ya daripada pria dari segi pendewasaan, cara bertanggung jawab, atau bukan cara bertanggung jawab ya, cara berpikirnya, pola pikirnya. Tetapi di dalam metode ini ya tentu segala kematangan, tingkat kematangan dan pertanggungjawaban tentu pria lebih memiliki hal itu ya. Karena karena saya katakan tadi ya, pria maksudnya ya, pria itu dia memang tidak bisa dewasa ya, setua apapun dia tetap aja menjadi anak kecil ya, dia tetap aja itu bercanda dan lain-lain sebagainya. Kenapa ya? Memang makanya
mungkin ibu-ibu kita yang menganggap kita ini yang sudah dewasa ini, dia tidak menganggap kita ini sebagai dewasa. Ibu kita tetap menganggap bahwasanya anak laki-laki dia atau anak pria dia atau anak cowok dia itu tetaplah anak kecil yang ingin dia rindukan atau dia manjakan. Ya, kita juga merasa bahwasanya sedewasa apapun kita, pasti saat kita bersama ibu atau ibu kita ya, tentu kita merasa sebagai anak kecil yang ingin bermanja gitu. Jadi makanya pada dasarnya memang kalau kita lihat dari kacamata kehidupan, tentunya seorang pria memang tidak bisa dikatakan dewasa untuk secara sifatnya ya, tapi secara tanggung jawabnya tentu laki-laki adalah seorang yang boleh dikatakan bertanggung jawab lah ya, dari segi itunya. Tentu ada bedanya ya, laki-laki dan wanita itu ya. Secara emosional memang wanita lebih dewasa, tapi secara analisis pria itu lebih memahami lah ya dari faktor-faktor itu ya. Wanita itu tergolong superior ya dibanding pria dalam hal empati. Jadi wanita itu dalam soal empati atau kepedulian, wanita itu dibilang superior atau dibilang paling memahami ya tentang empati. Artinya apa? Dia paling cepat merasakan suatu perasaan yang dia, artinya begini, dia tuh paling cepat tahu ya perasaan dia, cepat ya, cepat merasa. Jadi cepat apa ya? Cepat perasaannya itu mudah apa gitu ya, secara emosionalisasi tadi paling cepat berempati atau cepat berpeduli ya. Jadi berbeda dengan laki-laki atau pria. Kalau seorang pria itu memiliki performa yang lebih baik dibanding wanita dalam hal mengelola emosi. Jadi dalam mengelola emosi terkadang memang dibanding wanita, laki-laki atau pria ini lebih lebih baik lah ya dibanding pada wanita dalam mengatur emosi ya. Jadi kalau pria ini kadang ada suatu pria yang dia biasanya cuek, tapi dalam pemikiran itu dia adalah seorang yang tahu bagaimana memecahkan masalah. Beda sama wanita. Yang wanita ini dia emosionalnya tinggi atau secara empatinya tinggi, cuman dia lambat untuk cara dia menyelesaikan masalah. Artinya menyelesaikan masalah dia agak lambat, sementara laki-laki itu bisa cepat menyelesaikan masalah yang terjadi pada kehidupan dia ya, atau kehidupan orang lain juga bisa ya. Nah, salah satu faktor atau salah satu teori yang ada mengemukakan ya bahwa penilaian seseorang yang dianggap lebih dewasa secara mental tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan jenis kelamin saja ya. Jadi teori yang mengatakan ya bahwa penilaian seseorang itu atau orang menilai bahwa jenis kelamin pria atau wanita ini lebih dewasa, tapi secara mental tidak bisa kita lakukan hanya berdasarkan jenis kelamin saja ya. Jadi kita bukan hanya jenis kelamin, cara berpikir seseorang itu berbeda-beda. Ada juga ya yang lebih dewasa mungkin pada sebelum waktunya. Kenapa? Karena kedewasaan itu kadang-kadang faktor yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari ya. Itu ya, mungkin teman-teman ada yang lebih dewasa walaupun usianya belum dewasa, tetapi cara berpikirnya, pengelolaan berpikirnya itu jauh lebih dewasa karena pernah
punya kehidupan yang sangat luar biasa yang kadang menciptakan sebuah cerita sehingga teman-teman menciptakan sebuah kedewasaan yang luar biasa karena sering melakukan faktor-faktor atau pernah terjadi faktor-faktor yang membuat kita dewasa sedini mungkin gitu ya, kira-kira begitu. Nah, karena terdapat banyak faktor yang berperan dalam kedewasaan mental seorang ya. Saya sebutkan tadi terdapat banyak faktor ya, entah itu kejadian yang kita alami atau pengalaman yang sudah kita lakukan atau jam terbang yang sudah kita jalankan atau bisa juga sebuah apa ya? Jam terbang yang kita atau pengalaman sendiri yang kita pernah merasakan. Jadi itu ya faktor-faktor yang terkadang membuat kedewasaan atau mental seseorang itu jauh lebih baik atau menjadi dewasa ya. Nah, empati sendiri terdiri dari ya 3 elemen sebenarnya. Empati itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu empati kognitif ya. Yang kedua empati emosional atau emosi. Yang ketiga yaitu empati peduli atau tadi apa ya? Peduli itu ibaratnya tuh cepat merasa atau memahami lah kondisi orang lain gitu ya. Kemajuan memahami sudut pandang orang lain. Jadi ya kemampuan kita memahami sudut pandang orang lain itu bisa dikatakan kognitif yang tadi yang pertama ya. Jadi kita kedewasaan seseorang itu ketika kita mampu memahami sudut pandang orang lain, bagaimana dan apa dan seterusnya ya. Kemudian kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain itu namanya emosional atau emosi ya. Jadi kita mampu merasakan perasaan orang lain ketika kita kasih contoh lah ya. Ketika kita membuat orang itu jengkel, tentu kita merasakan perasaan. Kita juga harus merasakan perasaan orang lain. Apa sih? Pasti kalau kita melakukan atau atau orang lain melakukan hal yang sedemikian atau orang lain melakukan hal yang kita lakukan, tentu kita juga merasakan apa yang sepertinya kita rasakan. Jadi kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain itulah yang dinamakan sifat kedewasaan tentang emosionalisasi tadi ya, atau emosional atau emosi ya. Kemudian yang ketiga yaitu simpati atau kesimpapan untuk membantu orang lain yang membutuhkan peduli. Nah, peduli atau empati ya. Jadi kita simpati sama orang atau kesiapan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, itu disebut dengan kedewasaan seseorang tadi. Jadi kedewasaan seseorang itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu kognitif, yaitu kemampuan memahami sudut pandang orang lain. Yang kedua itu emosional atau emosi atau emosionalisasi ya, kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain. Nah, sementara yang ketiga ini adalah simpati atau peduli atau kesiapan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, ketika kita peduli misalnya, saya kasih contoh lah, misalnya tetangga atau RT sebelah mengalami sebagai contoh saja ya, mengalami atau musibah apa, kemudian kita peduli dan membantu RT sebelah atau tetangga sebelah. Kemudian atau teman kita kena musibah atau butuh bantuan apa, kita siap membantu ya. Atau banyak lah ya hal ya yang orang lain membutuhkan, kita mampu membantunya ya, atau simpati atau kesiapan untuk membantu orang lain yang membutuhkan ya, itu namanya peduli ya. Jadi seorang peduli itu atau tahu perasaan orang lain bagaimana kalau kita seperti itu ya, simpati lah gitu ya. Nah, pada umumnya ya, wanita itu cenderung lebih optimal dalam hal empati emosional dibanding pria. Empati emosional ini dapat membantu membangun hubungan emosional antara individu. Jadi wanita itu memang cenderung optimal dia ya dalam segi emosi ya dibanding pria ya.
Empati emosional ini dia dapat membantu hubungan atau membangun hubungan baik antara individunya ya. Jadi selama emosionalnya tinggi ya, namanya wanita ya, itu berbeda dengan seorang pria ya. Nah, otak salah satu yang berfungsi untuk mengendalikan empati adalah insula ya. Insula itu sesuatu yang ada di dalam otak yang mendapatkan sinyal dari seluruh tubuh manusia. Jadi yang membuat kita dewasa itu adalah insula yang dapat yang mendapatkan sinyal dari seluruh tubuh ya. Jadi itu yang merekam sebuah kedewasaan seseorang sebenarnya ya. Nah, saat seorang merasakan empati untuk orang lain, otaknya secara otomatis merekam dan menggambarkan yang dirasakan oleh orang lain atau yang dirasakan oleh orang lain ya. Jadi saat seorang merasakan cepat untuk orang lain, otaknya secara otomatis merekam dan menggambarkan yang dirasakan orang lain. Jadi cepat ya, karena kita empati sama orang lain, misalnya kita jadi wanita itu cepat merekam bahwa dia akan selalu ingat tentang seorang yang mengalami seorang yang dirasakan orang lain ya. Namun sebelumnya saya informasikan dulu kepada yang baru bergabung ya, jangan lupa di like dan subscribe channel saya Muhammad Arfan, dan jangan lupa juga ya di follow IG saya. Nah, follow saja ya, jangan di unfollow ya. Petualang 16 ya, bisa juga tanya-tanya atau ngasih solusi atau diskusi ya di dalam DM atau langsung saja di komen di channel saya, YouTube saya Muhammad Arfan. Nah, jangan lupa juga ya di share ya sebanyak-banyaknya ya, agar saya mampu atau semangat untuk memberikan diskusi-diskusi tentang pembelajaran ya, setidaknya ngoceh-ngoceh lah gitu ya. Tapi sedikit banyak saya harap ocehan saya ini akan ada artinya buat teman-teman ya. Semoga saja ocehan saya ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya, dalam insya Allah ini ya akan ada ilmu yang teman-teman dapatkan ya. Saya juga belajar dari sini ya, dan saya sangat suka sekali dengan yang namanya sebuah diskusi-diskusi yang membuat saya berpikir jauh ke depan. Itu saya memang sangat suka dengan hal itu ya. Oke, tadi ya, perbedaan wanita dan pria itu terlihat jelas ya. Jelas dong ya, karena wanita dan pria tentu berbeda ya. Nah, apabila orang lain merasa sedih atau marah dan emosi yang dirasakan tersebut terkesan cukup mengganggu ya, tentu saja ya semuanya ya. Ketika kita apabila orang lain merasa sedih atau marah atau emosi lah ya, tentu kita rasakan sangat mengganggu ya yang ada pada diri kita sendiri ya. Otak wanita ya tentu secara umum memiliki kecenderungan untuk ikut merasakan perasaan-perasaan tersebut. Jadi otak wanita ini cepat ya. Misalnya kita mengalami kesedihan ya, tetapi otak wanita ini langsung respon. Dia cepat memiliki atau cepat ikut merasakan perasaan tersebut ya. Itu ya sebenarnya ya wanita. Tapi ada juga sih sebenarnya wanita itu yang nggak pernah peka tentang hal itu ya. Banyak ya, itu dipengaruhi dari faktor gengsi sebenarnya ya. Banyak ya wanita yang seperti itu ya. Wanita tuh gengsinya cepet juga ya. Tapi kalau sudah sudah tahu gitu, dia emosionalnya tinggi. Tapi kalau belum memahami tentang karakter seorang wanita, itu susah ditebak ya. Dia tuh egoisnya juga tinggi gitu ya. Banyak hal ya tentang wanita ya, susah lah ya. Mungkin teman-teman sini ya, yang ada yang wanita yang mungkin tahu ya sifatnya bagaimana, karakternya bagaimana. Karena wanita ini makhluk Tuhan paling seksi kalau kata Ahmad Dhani gitu ya.
Memang, apa ya, secara kesempurnaan memang, Tuhan menciptakan manusia itu jauh lebih berbeda daripada wanita ya. Dia punya keistimewaan ya. Dan Al-Qur'an pun dijelaskan juga ya, yang paling, tinggi, di antara manusia atau, orang itu yaitu adalah seorang ibu. Ibu, lalu kemudian ayah. Jadi, 3 kali lipat ya peran seorang wanita itu ya. Dan ayah itu mungkin dia ibu, kemudian ayah. Jadi peran wanita itu 3 kali lipat dibanding ayah. Jadi, banyak peran-peran wanita atau faktor wanita. Jadi, makhluk paling, sempurna ya yang Tuhan ciptakan di dunia atau di muka bumi ini ya, itu wanita ya. Gitu loh ya. Kemudian otak pria ya. Otak pria umumnya melakukan hal yang berbeda. Mereka merasakan empati sejenak, lalu cenderung meredam emosi dan fokusnya akan berpindah ke area otak lainnya yang mencoba membantu memecahkan masalah ya, yang menyebabkan timbulnya perasaan tersebut. Jadi dalam artian apa ya? Otak pria ini apa ya? Dia nih pemikirannya banyak ya. Jadi hari ini dia berpikir otak sebelahnya, lalu dia pindah lagi atau berpikir lagi ke otak lainnya untuk mencoba membantu memecahkan masalah yang penyebabnya timbul perasaan tersebut ya. Jadi secara pemecahan masalah ya yang saya katakan tadi, dominan laki-laki atau pria lebih baik ya dibanding wanita. Kalau wanita tuh dia emosi aja ya, marah-marah, emosionalnya nggak jelas tuh. Misalnya dia lagi apa, dia marah-marah nggak jelas, nggak ada tujuannya. Sementara laki-laki itu dia marah-marah pasti ada sebuah tujuan dan sebuah apa ya, persoalan yang harus dia pecahkan ya, atau mencoba membantu memecahkan masalah yang menyebabkan timbulnya perasaan tersebut. Jadi jadi jelas ya, secara emosional wanita lebih unggul, secara pemecahan masalah pria lebih unggul. Jadi ya makanya seorang wanita itu akan menjadi seorang makmum ya. Jadi nggak bisa menjadi seorang imam gitu ya. Karena apa? Karena dia agak lambat dalam memecahkan masalah. Tetapi dalam kekuatan, dalam emosionalisasi dia lebih apa ya, lebih banyak lah dalam kekuatan. Dia lebih hatinya lebih lembut ya. Kalau laki-lakinya hatinya keras, tapi dalam memecahkan masalah dia beres. Kalau wanita dia lama ya pecahan masalahnya ya, gitu ya kira-kira. Nah, wanita atau pria dan wanita itu mentalnya sama-sama memiliki mental yang baik ya. Pria maupun wanita memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Jadi sama-sama mental pria dan wanita ini sama-sama baik. Keunggulan dia sama-sama memiliki keunggulan. Kelemahan juga sama-sama masing-masing memiliki kelemahan tentunya ya. Orang laki-laki dia keras ya. Tapi dia akan lemah pada wanita, sementara wanita itu lembut ya. Tapi laki-laki akan kalah sama wanita selembut apa karena kelembutan wanita. Jadi yang keras itu apa ya? Yang keras itu akan kalah apabila dilakukan dengan sebuah kelembutan ya. Ketika sebuah kekerasan dibantai dengan kekerasan atau dipukul dengan kekerasan, maka dia tidak akan pernah apa ya, ibaratnya itulah ya, sebuah besi yang keras jika dipukul dengan paksa maka dia akan bengkok dan patah ya. Tapi sebuah besi ketika kita lakukan secara perlahan, maka kita bengkokkan secara perlahan dengan menggunakan dibakar atau maka dia akan sesuai yang kita inginkan. Begitulah kira-kira yang ada pada sebuah laki-laki dan pria ini. Jadi sama-sama memiliki mental baik maupun memiliki keunggulan yang baik ya, dan kelemahan masing-masing ya. Kelemahannya ada masing-masing ya. Tapi itu hanya sebuah teori ya sebenarnya ya. Pada dasarnya itu ada pada sifat tergantung pada sifat-sifatnya manusia masing-masing ya. Ada yang begini dan ada yang itu. Karena kita tidak bisa mengukur dari sebuah sifat dan karakter seorang itu ya. Nah, pria ya.
Pola pikir otak pria cenderung abai terhadap emosi ya, yang dirasakan dapat bermanfaat pada saat seseorang butuh untuk menenangkan diri ya, stres emosional agar dapat mencari solusi dan masalah yang dialami. Jadi seorang pria itu, otak pria ya pada dasarnya ya, cenderung abai ya terhadap emosi. Jadi dia nggak mau ya, misalnya ada pemikiran-pemikiran yang rumit, seorang pria akan malas hal itu, dia akan mencari hal-hal yang bisa menenangkan diri dari sebuah stres agar dapat mencari solusi dan masalah yang dialami. Jadi seorang pria itu begitu ya, dia nggak suka terlalu stres ya. Ketika dia stres, dia akan melakukan hal-hal yang apa ya, bisa mengurangi kesetresan atau cenderung mengurangi kesetresan ya. Jadi dia agak otak ini agak cenderung abai atau artinya tidak suka dengan emosional atau tidak cepat perasa ya, itulah kira-kira agak dia cepat perasa ya, beda sama wanita ya, emosionalnya tinggi, dia cepat terasa ya, sampai kapanpun dia akan tepat merasa. Kalau kita ya sekali ngomong ya sudah gitu. Kalau wanita apa yang kita katakan maka dia akan ingat sampai kapanpun. Jadi itu ya, secara emosional wanita jauh lebih unggul dibanding pria ya. Nah, kecenderungan wanita untuk tak menggunakan emosinya bermanfaat dalam memberikan dukungan emosional pada orang lain yang mengalami situasi genting ya. Jadi kalau misalnya wanita ini cenderung dia menggunakan emosi atau menggunakan emosionalisasi, artinya apa? Ketika dia ingin hal-hal situasi genting, maka misalnya ya, saya kasih contoh, mungkin gas habis, mungkin kita lihat saja mak-mak kita kan, kalau gas habis kan dia nggak bisa melakukan dengan cepat, maka dia melakukan ngoceh, artinya dia marah-marah sama kita, artinya kita yang melakukan hal itu. Jadi dalam dalam penguasaan emosional wanita itu jauh lebih baik, tapi secara pemecahan masalah ya tentu lambat dalam hal itu ya. Saya kasih contoh tadi bagaimana ya, ketika mak kita lah ya, nggak usah jauh-jauh, kita kasih contoh mak kita ketika kehabisan gas dan dia nggak ingin berlari ya, kita diocehin, cepatlah beli gas ini dan itu. Nah, itu yang menjadi sebuah kecenderungan emosional terhadap wanita ya, secara pemecahan masalah dia akan lambat ya. Nah, pada contoh otak wanita yang ekstrim ya, tingkat empatinya tinggi namun tingkat analisisnya cenderung rendah. Hal ini bertolak belakang dengan yang terjadi pada pria ya, saya sebutkan tadi ya. Secara emosional ya, wanita tuh jauh lebih tinggi ya empatinya atau perasaannya. Nah, tapi secara analisis cenderung hal ini bertolak belakang dengan hal yang terjadi pada pria. Jadi pria pemecahan masalahnya, pertanggung jawabannya ya. Tapi secara rasa dia agak, secara empati dia memang tidak memiliki itu. Tapi ada juga sih yang laki-laki memiliki empati yang tinggi juga ada. Tapi kan maksudnya lebih tinggi wanita secara empati gitu. Nah, berdasarkan literatur ya, wanita secara umum memang lebih dewasa secara emosional dibanding dengan pria. Namun, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kedewasaan emosional berdasarkan jenis kelamin. Jadi ya, tidak semua juga ya, bukan secara dewasa itu saya sebutkan tadi nggak harus dikatakan berdasarkan jenis kelamin ya, padahal kedewasaan seseorang tuh sesuai yang saya katakan tadi, apa yang mereka alami dan yang pernah mereka alami atau mereka lakukan, atau pernah mereka memiliki jam terbang yang mereka lakukan sehingga menimbulkan sebuah kedewasaan yang cepat ya. Memang pada dasarnya memang ya seperti itu gitu. Itu sudah kodratnya ya. Nah, jadi kelamin bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi mental atau kedewasaan. Bahkan telah lebih lanjut menunjukkan ya bahwa otak wanita dan pria memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing dalam mengelola emosi ya. Jadi memiliki keunggulan ya. Keunggulannya dalam memecahkan masalah tadi ya. Dalam memecahkan masalah itu pria lebih cepat, kemudian wanita lebih menulis atau lebih menguasai tentang emosi atau memahami tentang emosi itu tadi ya. Itu menurut saya. Kemudian itu hanya apa ya,
sebuah diskusi yang saya berikan kepada teman-teman. Mungkin teman-teman pasti punya apa ya, pendapat berbeda ya. Jadi sekiranya teman-teman ingin berbagi argumentasi dengan saya, ya saya persilakan ya, di komen atau di inbox atau di DM saja ya. Jadi saya di Petualang ya. Banyak sebenarnya yang harus kita sampaikan tentang kedewasaan seseorang ini ya. Dewasa itu memang pada dasarnya ya bukan dari usia ya, saya katakan tadi. Kadang ada juga usianya yang dewasa tetapi cara pemikirannya itu masih kayak anak-anak ya. Jadi dewasa itu bukan tergantung dari usia, tergantung dari apa ya, dari pengalaman mereka ya, pengalaman jam terbang mereka, atau mereka pernah melakukan, atau faktor yang terjadi di antara mereka begitu ya. Memang pada dasarnya memang wanita itu jauh lebih apa ya, jauh lebih dewasa lah secara pemikiran ya. Cuman secara pemecahan masalah yang saya sebut tadi jauh dibanding pria ya. Makanya wanita itu ya kayak gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Jangan lupa teman-teman like and subscribe-nya ya di channel saya, channel YouTube saya ya. Muhammad Arpan ya. Jangan lupa juga di follow ya IG saya ya, agar teman-teman tetap mampu melihat saya ngoceh-ngoceh ya. Ocehan-ocehan ini saya harap juga berarti buat teman-teman ya, buat diri saya sendiri juga ya, karena saya juga dalam ini saya ingin terus memberikan diskusi-diskusi yang menambah ilmu dan wawasan tentunya ya. Oke, cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya Muhammad Arpan. Saya tunggu ya komentar dan sarannya ya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya, and see you, bye bye.